Learning Partners. Edisi kali ini kita mencoba menjawab pertanyaan yang muncul di IG WLP. Pertanyaannya kira-kira begini. Pengen karir switch ke learning and development, harus mulai dari mana ya? Sekarang saya di TA. TA yang dimaksud adalah talent acquisition. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengapresiasi dulu yang bertanya. Kenapa? Karena dari pertanyaan ini ada indikasi bahwa si penanya memiliki modal growth mindset. Growth mindset adalah mindset di mana orang ingin berkembang, ingin tumbuh, ya, dan tidak ingin melakukan sesuatu yang sama dari waktu ke waktu. Berbeda dengan fixed mindset, di mana mindset orang itu nyaman melakukan sesuatu, enggan dan malas untuk pindah atau melakukan pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, apa yang dihadapi oleh penanya saat ini, kita coba elaborate sedikit. Bekerja sebagai TA atau Talent Acquisitions. Apa sih tantangan seorang Talent Acquisition Officer? Kalau kita bicara Talent Acquisition, biasanya perusahaan memiliki approach di dalam mengakuisisi atau dalam merekrut talent. Mulai dari yang taktikal sampai ke yang strategik. Tactical recruitment atau tactical talent acquisition itu biasanya di-trigger karena ada posisi kosong. Jadi ada posisi kosong kemudian dicari kandidatnya. Sementara strategic recruitment itu berangkat dari forecasting, dari prediksi. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan organisasi, kira-kira kita akan butuh talent seperti apa, kapan. Nah, karena itu kalau talent acquisition yang sifatnya taktikal, biasanya hanya bicara ada posisi, kemudian kita cari high potential kandidat yang akan mengisi posisi itu. Siapa yang paling cocok? Tetapi kalau kita bicara strategic recruitment, kita bicara menyiapkan talent pool orang-orang yang diperkirakan akan mendukung sustainability pertumbuhan dari organisasi ke depan. Nah, kalau ternyata talent pool-nya dianggap kurang dalam konteks kuantitas ataupun kualitas dalam mendukung perkembangan organisasi dalam jangka panjang, maka kemudian harus dicarikan cara bagaimana mencukupi kekurangan itu. Mencukupi kekurangan talent pool bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, pertumbuhan internal dengan melakukan talent pipelining. Jadi disiapkan pipeline talentnya dari entry level, kemudian percepatannya seperti apa sehingga masuk ke talent pool. Itu namanya strategi make talent. Tetapi pilihan yang juga tidak kalah menarik adalah buy talent. Karena tidak semuanya harus kita bangun sendirian. Kita bisa beli dari market kalau kebutuhannya lebih mendesak dan lain-lain. Nah, pada waktu kita bicara strategi buy talent, artinya talent acquisition officer tadi harus membangun relationship dengan talent community. Karena kalau kita bicara dengan talent community, kita belum tentu membutuhkan mereka saat ini, tetapi hubungan yang baik ini bisa menjadi modal pada waktu kita membutuhkan mereka nanti, kita tinggal approach untuk bergabung dengan kita. Dan biasanya, talent-talent yang baik itu tidak melamar, ya. A good talent never apply. Mereka di-approach, mereka diajak untuk bergabung. Nah, dalam konteks ini, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah employer branding yang solid, employer branding yang kuat. Apa sih value proposition yang dimiliki oleh perusahaan kita yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain? Karena pada saat yang sama perusahaan yang lain juga tentu berburu talent, ya. Talent ini shortage. Pertumbuhan organisasi, pertumbuhan bisnis selalu lebih cepat daripada pertumbuhan talent. Karena itu kita berebut talent. Dan berebut talent ini bukan hanya di industri yang sama, kadang-kadang kita cross industri bahkan cross negara. Jadi seorang talent acquisition officer itu sudah tahu persis bahwa dia perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi, melihat kecukupannya, kalau kurang, apa yang harus dilakukan? Make talent atau buy talent. Kalau buy talent, apa yang harus dilakukan? Build relationship dengan talent community, kemudian perkuat employer branding dan sampaikan unique selling point dari perusahaan kita kepada talent-talent itu, sehingga pada saat kita membutuhkan mereka, mereka mau bergabung dengan kita. Kalau kita bicara misi dari seorang Learning and Development Officers adalah bagaimana membuat karyawan kita bergairah belajar. Karena kalau karyawan kita bergairah belajar,
mereka akan mendorong organisasi menjadi organisasi pembelajar dan memudahkan organisasi untuk masuk ke growth zone sehingga growth bisa sustainable. Artinya apa? Artinya perlu kreativitas. Dan tidak hanya kreativitas, perlu juga memprediksi tadi. Sama, kalau di talent acquisition kita memprediksi kebutuhan talent apa yang akan dimiliki oleh organisasi dalam jangka panjang. Nah, dalam konteks learning, kadang-kadang kita harus memprediksi kalau organisasi ini tumbuh, apakah job landscape masih akan sama atau tidak. Karena World Economic Forum memperkirakan 85 juta job akan decline dalam 5 tahun ke depan dan akan muncul job-job baru yang jumlahnya bahkan bisa lebih banyak, 97 juta dalam 5 tahun ke depan. Artinya job-job baru ini tentu membutuhkan skills yang baru, knowledge yang baru, behavior yang baru. Nah, tantangannya bagi seorang learning and development officers adalah bagaimana mengantisipasi ini. Karena kalau tidak diantisipasi, nanti karyawan kita yang punya skills yang lama, yang sudah tidak relevan dengan organisasi, tentu ya ujung-ujungnya bisa PHK. Nah, bagaimana melakukan upskilling mereka, bagaimana melakukan reskilling mereka. Nah, kalau kita lihat metode pembelajaran, kita tahu ada yang namanya formal learning, ada social learning, ada experiential learning. Perusahaan perlu jeli melihat kemana anggaran itu lebih banyak dialokasikan. Biasanya alokasinya justru banyaknya ke formal learning yang sebetulnya less efektif dibandingkan experiential learning. Nah, tantangan bagi seorang learning and development officers adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang membuat karyawan kita bergairah belajar, mudah belajar, lebih cepat belajar, dan kemudian tanpa melalui birokrasi yang terlalu panjang kalau mau belajar itu. Karena sebetulnya research menunjukkan bahwa 77% karyawan sebetulnya siap untuk mempelajari hal yang baru dan 74% melihat belajar itu adalah menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, sayangnya kebanyakan perusahaan belajar itu diambil alih tanggung jawabnya oleh SDM atau oleh learning center. Ya, maaf, mengambil alih itu maksud saya begini. Kita yang menentukan orang itu boleh belajar apa, kapan dia mau belajar, bagaimana kurikulumnya, dan siapa yang harus mengajar, dan lain-lain. Itu adalah bentuk tanpa sadar pengambil alihan tanggung jawab orang belajar. Nah, bisa nggak tanggung jawab itu dikembalikan ke individunya? Ya, individulah yang harus menjadi center of learning. Individulah yang akan menentukan dia perlu belajar apa, kapan dia mau belajar. Karena belajar itu juga butuh preferensi. Ya, apakah dia suka membaca buku atau tidak? Apakah dia suka ikut training atau seminar? Apakah dia suka berdiskusi dan lain-lain? Individu itulah yang tahu preferensi belajarnya. Dan individu itulah yang tahu apa yang dia perlu pelajari agar tugasnya mudah, lebih cepat, lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih fleksibel. Jadi dalam konteks ini, seorang learning and development officer perlu melakukan terobosan-terobosan. Perlu mengadaptasi proses-proses pembelajaran baru atau strategi-strategi pembelajaran baru. Misalnya saya waktu itu sebagai Chief Learning Officers, apa yang kita lakukan? Kita lakukan terobosan. Misalnya apa? Mengalokasikan anggaran tadi kepada karyawan dalam bentuk learning wallet. Nah, kalau teman-teman yang learning partners sempat melihat episode kita tentang learning wallet, silakan masuk ke sana untuk mereview sekali lagi bagaimana powerfulnya learning wallet. Karena dengan learning wallet, seorang karyawan itu betul-betul independen atau merdeka untuk memutuskan dia mau belajar apa, kapan, di mana tanpa perlu approval karena dia punya anggaran untuk melakukan itu. Dan tidak jarang juga perusahaan memiliki terobosan-terobosan dengan memberikan tes setiap hari kepada karyawannya, membuat platform digital untuk learning, dan lain-lain. Dan bahkan sekarang mulai bicara metaverse sebagai alat bantu untuk learning. Jadi, kalau Anda mau pindah dari talent acquisition menuju learning and development officers, maka sekali lagi kata kuncinya adalah learning. Ya, karena hanya dengan aktif learning kita kemudian bisa memahami apa yang akan menjadi tantangan di sana dan kemudian mencari tahu apa yang bisa menjawab tantangan itu. Dan lebih dari itu, seorang learning and development officers tentu harus menjadi role model bagi karyawan lain dalam belajar. Karena kalau orang learning and development-nya saja tidak mau belajar,
bagaimana mungkin kita bisa menggairahkan organisasi untuk belajar. Saya kira itu mulainya dari mana? Mulailah dengan active learning. Cari tahu apa yang menjadi tantangan organisasi dalam perspektif learning and development, apa ruang-ruang yang bisa Anda improve untuk Anda tawarkan kepada organisasi, dan kemudian mulailah melakukan persuasi bahwa boleh nggak saya mencoba untuk pindah ke learning and development, karena menurut saya ada tantangan-tantangan di sana yang menarik dan saya barangkali bisa belajar sesuatu yang baru dan kemudian saya bisa memberikan kontribusi saya untuk perbaikan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan hanya buat yang nanya tetapi juga buat learning partners yang lain. Terima kasih, selamat belajar, salam learning partners.